Halo teman-teman, di sini aku akan sedikit cerita soal pekerjaanku sebagai penata kelola pengawasan umum di Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Banyak yang bilang, kalau nggak pemilu, Bawaslu tuh ngapain aja sih? Nah, pertanyaan itu sering banget muncul. Padahal tugas Bawaslu itu tidak melulu soal menindak pelanggaran saat pemilu sedang berlangsung. Justru di luar musim pemilu, kami punya banyak agenda penting yang gak kalah krusial nih untuk menjaga kualitas demokrasi kita. Nah, sebagai seorang penata kelola pengawasan pemilu, salah satu tugas yang saat ini sedang aku kerjakan adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, sebelum aku mulai menjelaskan soal apa sih itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sebagai warga negara yang bangga akan Indonesia, kita selalu mengawali hari dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kayak gini nih contohnya. Oke gitu ya teman-teman, jadi menyanyikan lagu itu bisa menemukan rasa cinta tanah air di diri kita. Selanjutnya langsung aja kita ke gimana sih caranya untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, yang pertama nih, kita melakukan rapat koordinasi dengan KPU Kabupaten Ponorogo. Rapat ini nggak cuma dihadirin oleh KPU aja, tapi ada juga dari pihak kepolisian maupun Dukcapil. Nah, rapat yang dikoordinasikan atau dipimpin oleh Komisi Pemilihan Umum ini tentunya bertujuan untuk agar kita semua memiliki persepsi yang sama nih dengan program atau kegiatan yang kita lakukan bersama. Karena PPDB itu bukan program tunggal ya teman-teman, tapi program ini melibatkan banyak instansi sekaligus. Nah, kalau misalnya rapatnya udah selesai, maka selanjutnya kita perlu bikin surat menyurat terkait dengan permohonan audiensi ke instansi-instansi yang akan kita mintai datanya. Karena baru pertama, jadi aku minta tolong ke rekan kerja untuk diajari cara bikin suratnya. Nah, surat itu nantinya akan diupload ke Srikandi, yaitu laman surat menyurat Bawaslu. Jadi, Bawaslu juga sudah semakin adaptif dengan teknologi ya teman-teman. Nah, kalau misalnya surat udah dikirimkan dan kita udah menerima balasan, maka kita bersama pimpinan nih. Jadi kita nggak sendiri ya teman-teman, ada pimpinan bersama kita bakal datang ke instansi tersebut untuk melakukan koordinasi ataupun permintaan data. Contohnya waktu kita mengunjungi di Kodim nih. Nah, di sini kita mau minta data terkait dengan TNI yang baru bergabung ataupun yang udah purna. Gak cuma mendata anggota baru Kodim, kita juga mendatangi misalnya nih rutan maupun kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Nah, kalau misalnya kita udah dapat data-datanya, maka selanjutnya kita harus melakukan proses verifikasi dan validasi nih. Kami bakal membandingkan data pemilih tetap yang dimiliki oleh KPU sebelumnya dengan data terbaru yang kami peroleh. Jika misalnya ada warga yang ternyata sudah meninggal tapi masih terdaftar, maka nantinya akan kita tandai. Jika semuanya sudah selesai, maka selanjutnya kita akan membuat laporan dan membuat rekomendasi ke KPU untuk memperbarui data-data yang ada. Misalnya data orang yang sudah meninggal atau data pemilih baru. Nah, pemutakhiran data ini nantinya akan membantu nih agar surat suara kita nantinya tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sekaligus untuk memastikan bahwa data yang kita gunakan di pemilu yang akan mendatang adalah data yang terbaru dan benar-benar akurat. Sebenarnya masih banyak program-program yang dilakukan oleh Bawaslu di masa di luar pemilu ini. Misalnya kita membuat pengawas partisipatif bersama masyarakat atau membuat saka adiaksa dengan pramuka. Jadinya masyarakat akan ikut turut aktif dalam menjaga demokrasi walaupun tidak sedang masa pemilu. Jadi, walaupun gak ada pemilu, Bawaslu tetap kokoh menjaga demokrasi, salah satunya dengan cara melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu tadi ya. Nah, dari penjelasan soal prosedur pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu tadi, kita
kita bisa lihat nih bahwa Bawaslu selalu berusaha untuk menerapkan core value berakhlak di setiap kegiatannya. Apa aja sih core value-nya? Itu adalah yang pertama, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Misalnya dalam PDPB ini berorientasi pelayanan, yakni memastikan bahwa setiap rakyat dapat menggunakan hak pilihnya tanpa ada yang terlewat. Selain itu, kita juga harus bersifat akuntabel. Kita bisa lihat tadi nih, bahwa setiap data itu harus dapat dipertanggungjawabkan, baik pada rakyat maupun pada pimpinan. Data-data juga kami upload dan dapat dilihat di dalam website maupun sosial media Bawaslu Ponorogo lainnya. Gak cuma itu, di sini kita juga bisa lihat bahwa kita nggak boleh menyerah ketika kita nggak tahu suatu hal. Kayak misalnya tadi bikin surat nih, kita harus mau belajar. Itu salah satu bentuk dari nilai kompeten dan harmonis, karena pembelajaran itu nggak dilakukan sendiri, tapi ada juga bantuan dari kakak senior maupun dari webinar-webinar yang kita hadiri. Nah, di sini nggak ada yang membeda-bedakan dari suku, ras, ataupun agama. Semuanya sama dan akan dilayani dengan adil. Kita sebagai warga negara Indonesia, meskipun belum memasuki tahapan pemilu atau belum memasuki masa-masa mendekati pemilu nih, kita tetap loyal dan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menjaga dan memperkokoh demokrasi kita pada negara, bangsa, dan juga masyarakat. Nggak luput juga nih penggunaan serikandi, Zoom meeting, itu juga salah satu bentuk dari adanya sifat adaptif yang diterapkan di Bawaslu. Selain itu, semua ini nggak akan bisa berhasil tanpa adanya kolaboratif dari Bawaslu, masyarakat, maupun instansi-instansi lainnya. Dari setiap rapat, surat, audiensi, dan turun apa yang kami lakukan, ada tanggung jawab besar bagi kami, yakni memastikan hak pilih rakyat dan menjaga kekokohan demokrasi kita.